Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Nisa Nanda Wulandari, Resa Magfiratul Uliah, Wahyudi, Yurika Fitrianti akan menjelaskan tentang perhitungan dengan analisis statistik. Yang pertama, analisa tren. Metode tren bebas adalah sebuah model menggunakan garis tren dengan tidak memakai formula matematis. Walaupun begitu, tidak bermakna kalau garis tren bisa dibuat sembarangan tidak melalui pemikiran-pemikiran plus terstruktur. Metode tren semi-average. Langkah-langkah metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dibagi menjadi dua kelompok. Yang kedua, hitung rata-rata masing-masing kelompok dengan terlebih dahulu menjumlahkan masing-masing kelompok dibagi dengan jumlah tahun kelompok tersebut. Yang ketiga, rata-rata kelompok tersebut variabel A atau konstanta. Yang keempat, untuk menghitung nilai B adalah dengan cara menghitung selisih antara average kelompok pertama terhadap average kelompok kedua dibagikan akumulasi data yang tersedia di masing-masing kelompok. Yang kelima, untuk membuat forecast penjualan pada tahun yang diinginkan adalah dengan cara membuat persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan forecast penjualan untuk tahun yang diinginkan, A sama dengan bilangan konstanta yang nilainya merupakan rata-rata kelompok pertama, B sama dengan selisih rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 dibagi dengan jumlah data yang ada dalam satu kelompok. Yang keenam, langkah berikutnya adalah dengan menentukan nilai X sama dengan 0 pada tahun pertengahan kelompok 1. Jika jumlah datanya ganjil, maka nilai X setelah tahun pertengahan ditambah 1 dan sebelum pertengahan dikurangi 1. Dan jika data dalam kelompok 1 adalah genap, maka jarak masing-masing tahun adalah 2. Nilai X sama dengan 0, terletak di antara 2 tahun. Jadi, nilai X dimulai dari -1, 1, 3, dan seterusnya. Yang ketujuh, contoh. Toko sukses mempunyai data selama 8 tahun terakhir. Dengan data yang dimiliki toko tersebut bermaksud membuat forecast penjualan 8 informasi penjualan yang diketahui, yakni kalian lihat data di atas, perusahaan sukses, data penjualan dan tahunnya, unit penjualannya. Berdasarkan data di atas, saudara diminta untuk menentukan nilai persamaan garis tren dengan menggunakan metode setengah rata-rata atau semi-average dan menentukan forecast penjualan tahun 2011. Dari perhitungan tabel di samping dapat disimpulkan A sama dengan 46.000, B sama dengan 75.000 dikurangi 46.000 dibagi 4 sama dengan 7.250. Maka persamaan yang diperoleh Y sama dengan 46.000 plus 7.250. X untuk tahun 2011 diperoleh X sama dengan 13. Maka Y sama dengan 46.000 ditambah 7.250 X sama dengan 46.000 ditambah 7.250. X ini adalah 13. Sama dengan 46.000 ditambah 94.250, hasilnya menjadi 140.250. Metode trend moment. Dalam penerapan model ini bukan berarti banyaknya data mesti genap. Bedanya terhadap model semi-average adalah dalam penetapan nilai X-nya, metode ini mencantumkan nilai X mulai dari 0 untuk tahun awal, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Untuk dapat membentuk persamaan regresinya, dapat menggunakan formula Y sama dengan A kali N plus BX. XY sama dengan AX ditambah BX kuadrat. Misal, PT Maju memproduksi barang A dengan data penjualan sebagai berikut. Dari data di samping, buatlah forecast penjualan tahun 2011 dengan menggunakan metode trend moment.
Y sama dengan A dikali N ditambah BX. 9150 sama dengan 7A ditambah 21B. XY sama dengan AX ditambah BX kuadrat. 28150 sama dengan 21A ditambah 91B. Persamaan 1, 9150 sama dengan 7A ditambah 21B. Persamaan 2, 28150 sama dengan 21A ditambah 91B. X3, 27450 sama dengan 21A ditambah 63B. X1, 28150 sama dengan 21A ditambah 91B. Min 700 sama dengan min 28B. B sama dengan min 700 per min 28. B sama dengan 25. Masukkan ke salah satu persamaan. 9150 sama dengan 7A ditambah 21B. 9150 sama dengan 7A ditambah 21. Buka kurung 25, tutup kurung. 9150 sama dengan 7A ditambah 525. 8625 sama dengan 7A. A sama dengan 8625 dibagi 7 sama dengan 1232. Maka persamaannya Y sama dengan 1232 ditambah 25X untuk penjualan tahun 2019. X sama dengan 7Y sama dengan 1232 ditambah 25, buka kurung 7 tutup kurung. Y sama dengan 1232 ditambah 175Y. Dan hasilnya adalah 1407. Metode trend least square. Langkah-langkah membuat forecast penjualan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai X dengan cara terlebih dahulu menentukan jumlah data ganjil atau genap. Kalau data ganjil, maka nilai X sama dengan 0 pada pertengahan dan dikurangi 1 untuk tahun sebelum tahun pertengahan dan ditambah 1 setelah tahun pertengahan sehingga nilai X-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika jumlah tahunnya genap, maka nilai X sama dengan 2. Nilai X-nya min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Yang kedua, setelah menentukan nilai X, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai A dan B dengan formula sebagai berikut. A, Y per N dan B, XY per X kuadrat. Yang ketiga, dengan diperolehnya nilai A dan B, maka berikutnya adalah kita membuat persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX. Yang keempat, untuk menentukan forecast penjualan untuk tahun yang diinginkan yaitu dengan memasukkan nilai A dan B ke persamaan regresi tersebut, kemudian ditambah dengan memasukkan nilai X-nya. Contoh, CV Sukamaju memproduksi satu macam barang yang meningkatkan dari tahun ke tahun. Dengan semakin berkembangnya perusahaan dan dengan asumsi nilai penjualan cukup bisa diandalkan sebagai dasar peramalan tren penjualannya, maka perusahaan tersebut merencanakan penjualan untuk tahun yang akan datang dengan data 5 tahun terakhir sebagai berikut. Diminta 1. Tentukanlah persamaan tren penjualan dengan metode least square. 2. Buatlah forecast penjualan tahun 2011 dan tahun 2012. A sama dengan Y per N. A sama dengan 4178500 dibagi 5. A sama dengan 835700. B, XY per X kuadrat. B sama dengan 2120.000 dibagi 10. B sama dengan 212.000. Persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 835700 ditambah 212.000 X. Penjualan untuk tahun 2011,
X sama dengan 3Y sama dengan 835.700 ditambah 212.000 X. Y sama dengan 835.700 ditambah 212.000 dikali 3. Y sama dengan 835.700 ditambah 63.600. Y sama dengan 1471700. Penjualan untuk tahun 2012, X sama dengan 4Y sama dengan 835.700 ditambah 212.000 X. Y sama dengan 835.700 ditambah 212.000 dikali 4. Y sama dengan 835.700 ditambah 848.000. Y sama dengan 1683700. 2. Model trend moment. Model trend moment adalah metode analisa yang bisa dipakai bagi kebutuhan forecasting dalam bentuk formula. Y sama dengan A ditambah BX seperti pernah dibahas dalam model trend semi-average. Ketika penerapannya, model ini belum mengisyaratkan banyaknya informasi mesti genap. Perbedaan dengan model trend semi-average terdapat di percantuman nilai X. Untuk permasalahan ini, pencantuman nilai X diawali 0, 1, 2, dan sebagainya. Di bawah ini disajikan contoh perhitungan metode ini bagi data penjualan PT Abadi Jaya seperti tercantum pada tabel berikut ini. Untuk menghitung koefisien A dan B diterapkan formula sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Keterangan N sama dengan banyaknya pasangan amatan X, Y sama dengan 5. Berikutnya, bagi persamaan yang terbentuk bisa dihitung penyelesaiannya menggunakan teknik eliminasi atau teknik substitusi seperti diperlihatkan pada perhitungan di bawah ini. 774 sama dengan 5 dikali A ditambah B dikali 10 kemudian dikali 2 sehingga menghasilkan persamaan 1. 1548 sama dengan 10A ditambah 20B. Persamaan 2. 1618 sama dengan 10 dikali A ditambah B dikali 30 kemudian dikali 1 sehingga menghasilkan 1618 sama dengan 10 dikali A ditambah 30B. Kemudian persamaan 1 dikurangi persamaan 2 sehingga hasilnya min 70 sama dengan min 10B, B sama dengan 7. 774 sama dengan 5A ditambah 10 dikali 7, 5A sama dengan 774 dikurangi 70 sama dengan 704. A sama dengan 704 dibagi 5 sama dengan 140,8. Maka persamaan trennya Y sama dengan 140,8 ditambah 7X. Oleh karenanya, forecast penjualan untuk tahun 2020 yakni Y sama dengan 140,8 ditambah 7 dikali 5 sama dengan 175,8. 3. Metode least square. Terhadap masalah ini, data dipisahkan ke dalam dua kelompok. Bagi data yang banyaknya genap, nilai X-nya yaitu min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan sebagainya. Ganjil nilai X-nya yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, dan sebagainya. Berikutnya, koefisien A dan B dihitung dengan formula A sama dengan sigma Y per N dan B sigma XY per sigma X kuadrat. Sesuai data penjualan PT Abadi Jaya, pada tabel 2.1 hasil perhitungan dengan teknik ini seperti di bawah ini. Tabel
2.5 Pengolahan data penjualan PT Abadi Jaya Lesquare. A sama dengan 774/5 sama dengan 154,8. B 70/10 sama dengan 7. Sehingga persamaan trennya metode Lesquare adalah Y sama dengan 154,8 ditambah 7X. Forecast penjualan untuk tahun 2020 Y sama dengan 154,8 ditambah 7 dikali 3 sama dengan 175,8. 2. Metode korelasi dan regresi. Metode korelasi dan regresi menggambarkan keterkaitan antara sebuah variabel terhadap beberapa variabel lainnya. Dengan teknik korelasi, bisa dikenali kedekatan relasi dari variabel yang dijadikan perhatian. Contoh dari model korelasi sesuai informasi penjualan PT Abadi Jaya pada tabel 2.1 yaitu apabila X memperlihatkan beban promosi atau jutaan rupiah dan Y memperlihatkan banyaknya penjualan atau jutaan unit. Contoh pada model ini diperlihatkan seperti di bawah ini. A. Metode regresi persamaan regresinya Y sama dengan A ditambah B X. Koefisien A dan B dicari dengan persamaan B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 5 dikali 10507 dikurangi 67 dikali 774 per 67 kuadrat sama dengan 3,64. A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N sama dengan 774 dikurangi 3,64 dikali 67 per 5 sama dengan 106,02. Jadi Y sama dengan 106,02 ditambah 3,64X. Persamaan ini bisa menjelaskan yaitu apabila beban promosi meningkat 1 juta rupiah, banyaknya penjualan akan naik 3,64 juta unit. B. Metode korelasi koefisien korelasi dicari dengan persamaan R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nilai koefisien korelasi untuk data sebelumnya adalah R sama dengan 5 dikali 10 dikali 507 dikurangi 67 dikali 774 per akar 5 dikali 935 dikurangi 67 kuadrat dikurangi akar 5 dikali 120 dikali 314 dikurangi 774 kuadrat sama dengan 0,994. Dengan demikian, karena nilai yang diperoleh mendekati 1, berarti terdapat keeratan hubungan yang sangat kuat antara biaya iklan dengan jumlah penjualan. Sifat hubungan antara keduanya adalah positif, yang berarti dengan meningkatnya biaya iklan terjadi pula kenaikan jumlah penjualan. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Untuk yang belum paham bisa komen di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.